baby, my Valentine. Can I hit the making with temperature days? If you leave me a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang proses pembuatan Yakult di PT Yakult Indonesia Persada. Sejarah PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi susu fermentasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1990. Pabrik Yakult mulai beroperasi pada bulan Januari tahun 1991 dengan menggunakan dana penanaman modal asing dari Yakult Jepang. Bahan baku pembuatan Yakult. Dalam pembuatan Yakult, bahan baku yang digunakan adalah bakteri, susu bubuk, glukosa, dan air. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat botolnya adalah polistiren, dan tutupnya dibuat menggunakan aluminium foil. Perusahaan melakukan beberapa tahap proses produksi. Pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke tempat penampungan besar dan didiamkan selama 1 hari. Fermentasi. Pada tahap ini, gula mengalami proses HTST, High Temper Short Time, dan susu mengalami proses UHT, Ultra High Temper. Pencampuran gula dan air. Pada tahap ini, gula dan air dimix menjadi satu. Media yang digunakan adalah mesin yang berfungsi mengaduk gula pasir dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Hasil dari tahap ini adalah Yakult Concentrate. Kemudian dimasukkan ke blending pump dan ditambahkan air, dan hasil akhirnya adalah Yakult. Proses cetak botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin, di antaranya adalah selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi Yakult dan ditutup dan kemudian diseleksi. Pengemasan terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun produk akhir. Ruang pendingin. Kemasan yang berisi botol Yakult disimpan dalam ruangan pendingin untuk menjamin kualitas dari minuman kesehatan Yakult. Supply Chain Management (SCM) atau rantai persediaan adalah sistem tempat perusahaan menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini ialah jaring yang menghubungkan berbagai perusahaan yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyalurkan barang tersebut secara efisien dan efektif agar tercipta nilai tambah bagi produk tersebut. PT Yakult dalam prosesnya tidak menggunakan supply chain management dengan perusahaan lain, karena segala sesuatunya diselesaikan sendiri dan bekerja dengan sistem ekspedisi dengan spesifikasi yang sudah ada. Pendistribusian PT Yakult. Pendistribusian dilakukan menggunakan jalur darat dan jalur laut. PT Yakult menggunakan 2 sistem pendistribusian, yaitu direct sales. Adalah pendistribusian yang dilakukan menggunakan mobil-mobil backup untuk didistribusikan ke toko-toko tradisional dan toko-toko modern. 2. Yakult Lady, yaitu pendistribusian yang dilakukan ibu-ibu yang telah dididik mengenai Yakult untuk menyebarluaskan informasi ke konsumen dengan menggunakan sepeda motor atau sepeda. Produk minuman Yakult sangat sensitif terhadap temperatur. Perubahan temperatur sangat berpengaruh terhadap bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang terdapat dalam minuman Yakult. Bakteri Yakult harus dipertahankan hidup. Untuk itu, Yakult harus selalu disimpan di dalam pendingin di bawah suhu 10 derajat Celcius, karena penyimpanan di dalam pendingin akan menjaga bakteri tetap non-aktif. Yakult tidak baik dikonsumsi jika rasanya sudah terlalu masam, karena bertambahnya bakteri yang
Pemodalan dalam perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, tentunya perusahaan tersebut sangat membutuhkan modal. Modal sendiri adalah segala nilai sesuatu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Modal sendiri meliputi dalam artian uang dalam bentuk modal atau barang. Menekankan pada kekuasaan menggunakannya, modal sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Dalam hal ini, perusahaan Yakult dapat didefinisikan sebagai modal kerja, yaitu sejumlah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sedangkan sumber modal PT Yakult sendiri benar-benar 100% dari Yakult Hosacho Ltd yang menjadi penanam modal asing murni, tidak patungan. Itu sumber modal dalam PT Yakult internal. Sedangkan mungkin sumber modal eksternal berasal dari bank atau pinjaman dan pasar modal atau supplier. Fasilitas produksi PT Yakult Indonesia. Dalam setiap prosesnya, pabrik Yakult menggunakan mesin otomatis dan sistem tertutup yang merupakan standar bagi seluruh pabrik Yakult di penjuru dunia. Dan seluruh perlengkapan produksi menggunakan bahan stainless steel berkualitas. Yakult Indonesia menerapkan proses produksi berdasarkan manajemen keamanan pangan standar ISO 22000 pada tahun 2005. Selain menggunakan standar internasional, PT Yakult juga menerapkan sistem manajemen kualitas sendiri, sehingga perusahaan dapat menciptakan jaminan kualitas yang tinggi untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas baik. Untuk menjamin proses produksi serta penanganan produk Yakult yang benar-benar higienis, PT Yakult menerapkan standar prosedur operasi yang dibakukan. 1. Pintu masuk karyawan dilengkapi dengan pembersih sepatu otomatis. 2. Pintu ruang produksi hanya dapat dibuka apabila karyawan telah membersihkan kedua tangannya. Tahapan pembersihan yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang pertama, membersihkan sepatu. Yang kedua, memakai penutup kepala. Yang ketiga, memakai sepatu boot. Yang keempat, mencuci kedua tangan. Yang kelima, memasuki ruang air shower. Metode kegiatan produksi PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, pengawasan mutu bahan baku. Untuk melakukan inspeksi terhadap barang yang datang sebelum disimpan di gudang atau sebelum dipakai proses produksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi barang atau bahan baku yang masuk apakah sesuai dengan spek yang telah distandarkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sampling. Sampling dilakukan dengan tingkat kepercayaan tergantung pada keadaan bahan baku. Yang kedua, pengawasan mutu selama proses produksi. Pengawasan mutu selama proses produksi ini dilakukan oleh quality control, yaitu melakukan sistem pengendalian mutu proses secara harian dan melakukan analisa organoleptik bahan baku dan bahan dalam proses dan barang jadi proses produksi serta melaksanakan pengendalian mutu harian. Pengawasan ini dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan sistem pengendalian mutu terhadap proses produksi sehingga dihasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi standar mutu. Pengawasan mutu barang jadi. Pengawasan mutu barang jadi ada dua. Yang pertama, pengawasan mutu barang jadi akhir yang dilakukan oleh quality control finished good, yaitu melaksanakan sistem pengendalian mutu produk akhir dan memonitoring penyimpanan barang jadi di gudang dan melakukan pemeriksaan kualitas organoleptik selama disimpan. Pada PT Yakult sendiri ini memiliki sistem sendiri untuk menjalankan sebuah mesin, yaitu programmable logic controller. Dengan memanfaatkan sebuah perangkat
di mana perangkat tersebut dapat mengakses mesin agar mesin tersebut bekerja dengan baik dan teratur. Untuk yang kedua, PT Yakult menggunakan mesin yang kompleks dalam proses pembuatannya sehingga membutuhkan strategi dan kebijakan pemeliharaan yang diperlukan agar semua peralatan tidak mengalami kegagalan dalam pengoperasiannya. Upaya pengoptimalan tersebut bertujuan untuk menjaga keandalan dan ketersediaan sistem. Oleh karena itu, teknik pemeliharaan pada PT Yakult lebih banyak dikonsentrasikan pada pemeliharaan dan pencegahan untuk menghindari kerusakan yang lebih serius. Pada slide ke-13 inilah contoh proses pembuatan Yakult. 1. Proses pembuatan seed starter. Proses A. Skim milk powder dan glukosa dilarutkan dengan air, kemudian disterilisasi dan difermentasi dengan penambahan Lactobacillus casei shirota strain di dalam tangki pembibitan set tank. 2. Proses pembuatan susu fermentasi. Proses B. 1. Susu bubuk skim dan glukosa dituang ke dalam silo. 2. Susu bubuk skim dan glukosa dari silo tank selanjutnya dilarutkan menggunakan air panas di dalam dissolving tank. 3. Setelah proses pelarutan sempurna, larutan difilter dan ditransfer ke mesin ultra high temperature UHT untuk disterilisasi dengan temperatur tertentu. Dari mesin UHT selanjutnya larutan susu steril ini ditransfer ke culture tank. 4. Untuk mendapatkan warna khas Yakult, susu dipanaskan dengan temperatur tertentu. 5. Proses penambahan seed starter. Lihat proses A. 6. Proses fermentasi sejak proses seeding sampai didapatkannya suatu susu fermentasi sesuai standar mutu yang ditetapkan. 7. Susu fermentasi yang sudah memenuhi standar mutu selanjutnya dihomogenisasi menggunakan mesin homogenizer. 3. Proses pembuatan sirup. Proses C. 1. Sukrosa gula rafinasi dituang ke dalam silo tank. 2. Sukrosa gula rafinasi dari silo tank selanjutnya dilarutkan menggunakan air panas di dalam dissolving tank. 3. Setelah larut sempurna, sirup ditransfer ke mesin HTST high temperature short time untuk disterilisasi. 4. Proses mixing 1. Proses D. Proses mixing 1 adalah proses di mana susu fermentasi dari mesin homogenizer hasil proses B ditransfer ke strong tank yang sudah berisi dengan sirup steril. Hasil proses D. Hasil dari proses ini disebut sebagai Yakult concentrate, Yakon. 5. Proses sterilisasi air. Proses E. Air yang sudah mendapatkan perlakuan awal selanjutnya disterilisasi dengan mesin ultraviolet UV dan ditampung sebagai air steril di dalam water tank. 7. Proses pembotolan dan pengepakan. 1. Botol-botol polistiren dihasilkan oleh mesin molding. Yakult dibotolkan secara otomatis oleh mesin pengisi dan ditutup dengan aluminium foil. Setiap botol Yakult mempunyai volume 65 ml. 2. Yakult yang sudah dibotolkan selanjutnya dikemas menjadi kemasan multi yang terdiri dari 5 botol per pak dan dikemas lagi menjadi kemasan repack yang terdiri dari 10 pak multi per pak sama dengan 50 botol. 8. Penyimpanan dingin. Yakult yang sudah dikemas kemudian disimpan dalam cool strong. Manfaat Yakult. 1. Menjaga kesehatan usus. 2. Mengatasi sakit lambung. 3. Mengatasi perut kembung. 4. Yakult bisa membantu ibu hamil untuk BAB. 5. Berperan sebagai detoks alami untuk tubuh. 6. Menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. 7. Menurunkan kadar lemak tubuh. 8. Mencegah terjadinya eksim pada kulit. 9. Konsumsi Yakult dapat meningkatkan sistem imun. 10. Meminimalisir resiko tubuh terkena penyakit kronis. 11. Mencegah infeksi bakteri di lambung.
Kemasan Yakult. 1. Yakult dengan ukuran 65 mili sudah berisi lebih dari 6,5 miliar bakteri baik Lactobacillus casei shirota strain yang bermanfaat untuk tubuh. 2. Yakult diharapkan diminum dalam waktu sekali atau 1 tegukan sehingga meminimalkan terjadinya kontaminasi silang dari luar ke dalam produk. Maka tutup botolnya pun didesain menggunakan aluminium foil agar bisa langsung dihabiskan dalam sekali waktu. 3. Yakult dibuat 1 pak isi 5 botol. Tujuannya adalah diminum oleh semua anggota keluarga karena aturan minum yang disarankan adalah diminum secara rutin setiap hari 1 botol per hari dan agar mudah jika ingin dibawa bepergian. 4. Desain kemasan Yakult dibuat unik agar mudah untuk dipegang dan pada saat minum tidak mudah untuk tersedak. Terima kasih. I want to chop your bubble. Nobody dey make me feel. Open up, make us feel.